Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah buku yang keren banget judulnya The Whole Brain Child. Nah, di sini kita bakal lihat gimana sih caranya mengubah momen-momen paling pusing ngurus anak jadi sebuah kesempatan emas buat mereka tumbuh dan berkembang. Penasaran kan? Kayaknya kita semua pernah ya ngalamin hari yang, rasanya pengen cepet-cepet udahan aja. Ya kan? Hari dimana kita kurang tidur, nemu sepatu penuh lumpur di dalam rumah, selai kacang nempel di jaket baru, atau Play-Doh nyangkut di sela-sela keyboard. Bikin kita ngitungin menit sampai anak tidur deh. Atau mungkin pas kita harus ngeluarin kismis dari hidung si kecil, lagi dan lagi. Nah itu dia hari-hari dimana rasanya kita cuma bisa bertahan hidup. Nah, ini dia nih, inti dari bukunya. Sebuah ide yang benar-benar bisa mengubah cara kita memandang semuanya. Jadi momen-momen yang paling bikin stres itu, pas anak lagi tantrum, berantem, atau nggak mau nurut, itu ternyata bukan sekedar rintangan yang harus kita lewati. Justru, itu adalah kesempatan paling berharga buat mereka tumbuh dan buat kita terkoneksi sama mereka. Oke, terus gimana caranya mengubah momen bertahan hidup tadi jadi momen berkembang? Jawabannya, teman-teman, ada di satu konsep kunci yang namanya integrasi. Yuk kita bahas lebih dalam. Jadi, apa sih sebenarnya integrasi itu? Gampangnya gini, integrasi itu proses menyambungkan berbagai bagian otak supaya bisa kerja bareng jadi satu tim yang solid. Integrasi ini penting banget loh buat kesehatan mental, tujuannya supaya anak nggak gampang kewalahan atau bingung sama emosinya sendiri. Jadi, mereka bisa menghadapi situasi dengan lebih tenang dan lebih bijak. Di dalam buku ini ada satu metafora yang bagus banget, namanya sungai kesejahteraan. Coba deh bayangin kita lagi naik perahu di sungai. Nah, di satu sisi ada tepian kekacauan. Ini kondisi pas kita ngerasa semuanya berantakan, lepas kendali. Terus di sisi satunya lagi ada tepian kekakuan. Ini pas kita terlalu kaku, terlalu banyak aturan, dan gak fleksibel. Nah, integrasi inilah yang bantu kita tetap di tengah-tengah aliran sungai yang tenang, nggak nabrak ke tepian kekacauan atau kekakuan. Oke, cara praktis pertama untuk mencapai integrasi ini adalah dengan menyatukan dua sisi otak kita, otak kiri dan otak kanan. Gimana caranya biar mereka bisa kerja sama jadi satu tim, bukannya malah musuhan? Coba deh, kita anggap otak kiri dan kanan itu punya kepribadian yang beda. Otak kiri itu si logis, yang suka keteraturan, kata-kata, dan urutan. Nah, kalau otak kanan itu si emosional yang ngerasain semuanya, nonverbal, dan ngelihat gambaran besarnya. Poin pentingnya di sini adalah anak-anak itu sering banget dikuasain sama otak kanannya yang emosional. Makanya kalau kita langsung pakai logika, seringnya mental, nggak nyambung. Nah, dari sini kita masuk ke strategi praktis pertama yang penting banget, hubungkan dan arahkan. Gampang kok ngingetnya. Intinya, pas anak lagi banjir emosi, jangan langsung diajak debat pakai logika. Langkah pertama adalah hubungkan dulu, sambungin ke otak kanannya yang emosional. Kalau udah nyambung, baru deh kita bisa arahkan pakai otak kiri kita yang logis. Ada cerita menarik nih di buku ini. Jadi seorang ibu, namanya Tina, nemuin anaknya keluar dari kamar tidur, ngeluh kalau hidup ini nggak adil. Nah, si Tina ini bukannya langsung bilang, udah malam, ayo tidur. Dia justru nyambungin dulu sama perasaan anaknya. Dia dengerin, dia nunjukin empati. Dan apa yang terjadi? Setelah si anak merasa didengerin, baru deh Tina bisa dengan tenang ngajak dia balik ke tempat tidur. Hebatnya, semua ini selesai kurang dari 5 menit. Oke, selain integrasi kiri kanan secara horizontal, kita juga perlu membangun jembatan secara vertikal. Bayangin aja otak itu kayak rumah 2 lantai, ada otak lantai bawah yang primitif dan otak lantai atas yang lebih modern. Kita lanjutin ya, metafora rumah tadi. Otak lantai bawah itu kayak lantai dasar rumah kita. Ini bagian otak yang primitif, reaktif, isinya insting kayak lawan atau lari, dan emosi-emosi besar seperti marah atau takut. Bagian ini udah matang dari lahir. Nah, otak lantai atas itu bagian yang lebih canggih, yang ngurusin perencanaan, pengambilan keputusan, empati, dan kontrol diri. Masalahnya, bagian ini tuh masih dalam proses pembangunan sampai anak usia pertengahan 20-an. Masih direnovasi terus ibaratnya. Pernah dengar istilah flipping your lid? Ini gambaran yang pas banget buat ngejelasin apa yang terjadi pas amigdala, si anjing penjaga di otak lantai bawah, ngambil alih kendali. Tiba-tiba, akses ke otak lantai atas itu ketutup, putus. Hasilnya, ya tantrum, ngamuk, hilang kendali. Nggak cuma anak-anak, kita juga bisa loh ngalamin ini. Rasanya tuh kayak ada gerbang pengaman yang tiba-tiba nutup tangga ke lantai atas. Terus gimana caranya biar akses ke lantai atas itu tetap kebuka? Strateginya adalah libatkan, jangan murkai. Contohnya nih, pas anak gak mau makan. Daripada kita marah-marah, yang mana malah bikin anjing penjaganya makin galak, coba deh kita ajak negosiasi.
Oke, gimana kalau 10 gigitan aja? Nah, dengan cara ini kita ngajak otak lantai atasnya untuk berpikir dan cari solusi, bukan malah memicu amukan. Kadang-kadang nih, tantrum anak itu pemicunya bukan apa yang terjadi saat ini loh. Bisa jadi itu karena ada memori dari masa lalu. Nah, sekarang kita coba lihat gimana caranya bantu mereka memproses pengalaman sulit itu biar nggak terus-terusan jadi hantu. Kuncinya ada di konsep yang namanya memori implisit. Maksudnya gini, sebuah pengalaman yang menakutkan di masa lalu itu bisa banget mempengaruhi perilaku anak sekarang bahkan tanpa mereka sadar kalau mereka lagi nginget sesuatu. Jadi kayak ada tombol pemicu tersembunyi yang bisa kepencet kapan aja dan bikin emosinya meledak. Nah, strategi buat ngatasin ini adalah beri nama untuk menjinakkannya. Caranya gimana? Dengan bantu anak menceritakan lagi pengalaman menakutkan itu. Waktu mereka cerita, kita sebenarnya lagi bantu otak kiri mereka yang logis buat ngasih makna ke emosi dan sensasi dari otak kanan yang waktu itu kerasa menakutkan. Proses cerita ulang ini nyambungin kedua sisi otak dan pelan-pelan menjinakkan kekuatan dari memori yang menyakitkan itu. Jadi, setelah semua strategi ini, apa sih tujuan utamanya? Tentu aja bukan buat jadi orang tua yang sempurna. Nggak ada yang sempurna kok. Tujuannya adalah untuk jadi orang tua yang lebih sadar, yang bisa membesarkan anak-anak yang nantinya jadi pribadi yang terhubung, penuh empati, dan juga tangguh. Nah, tujuan akhirnya ini bisa dirangkum dalam satu kata, mindsight. Apa itu mindsight? Ini adalah kemampuan super untuk bisa ngertiin pikiran dan perasaan kita sendiri atau wawasan diri, sekaligus punya kemampuan buat ngertiin pikiran dan perasaan orang lain atau empati. Mindset inilah fondasi dari kecerdasan sosial dan emosional. Jadi yuk kita ingat poin-poin penting ini. Jadi orang tua itu bukan tentang jadi sempurna atau nggak pernah salah, tapi tentang selalu hadir buat anak. Setiap interaksi, apalagi yang paling sulit, itu justru kesempatan emas buat nyambung sama mereka. Dengan kita ngerti sedikit aja soal cara kerja otak mereka, kita bisa merespon dengan lebih baik. Tujuannya cuma satu, bikin anak merasa dilihat, didengar, dan disayang. Itulah yang bikin mereka bisa berkembang. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Gimana kalau tantrum anak yang berikutnya itu kita lihat bukan sebagai bencana? Gimana kalau kita berhenti ngelihat semua drama dan tantangan itu sebagai sesuatu yang harus dihindari? Sebaliknya, gimana kalau kita ngelihat itu semua sebagai sebuah undangan? Undangan untuk mengajar, untuk terhubung, dan untuk bantu otak anak kita tumbuh jadi lebih kuat dan lebih terintegrasi. Kalau kita bisa begitu, cara pandang kita bakal berubah total kan?